datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Pernahkah kalian melihat mainan Lego? Apa yang akan kalian lakukan saat melihat mainan Lego? Biasanya saat melihat mainan Lego, kita akan menyusun satu persatu Lego tersebut sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk aslinya. Misalnya gedung, mobil, atau rumah. Nah, ternyata prinsip Lego ini ternyata juga dimiliki oleh partikel mikroskopis seperti atom. Buktinya, atom-atom bisa saling terikat menjadi molekul dengan bentuk yang bermacam-macam, misalnya tetrahedral, linear, dan oktahedral. Nah, bagaimana atom-atom itu bisa saling berikatan membentuk molekul tertentu? Biasanya, teori yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi bentuk molekul adalah teori domain atau teori hibridisasi. Yang akan kita bahas di video ini adalah teori hibridisasi. Menurut teori ini, bentuk molekul berdasarkan hibridisasinya didasarkan pada elektron pada suborbital atomnya. Nah, bagaimana cara membentuk bentuk molekul sesuai dengan teori hibridisasi? Silahkan saksikan video berikut sampai selesai. Fahami contoh soalnya. Di bagian akhir video ada tugas yang wajib kalian selesaikan. Selamat menyaksikan. Teori domain elektron dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul, tetapi teori ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui penyebab suatu molekul dapat berbentuk seperti itu. Sebagai contoh, teori domain elektron meramalkan bentuk molekul metana berbentuk tetrahedron. Akan tetapi, mengapa molekul metana harus berbentuk tetrahedron? Inilah yang dijelaskan melalui teori hibridisasi. Jika ditinjau dari teori hibridisasi dengan konfigurasi elektron dasarnya, atom C hanya dapat membentuk dua ikatan kovalen. Namun faktanya ternyata C mampu membentuk ikatan kovalen, sehingga menurut teori hibridisasi dapat dianggap bahwa satu elektron dari orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p, sehingga C bisa mempunyai 4 elektron tunggal. Untuk lebih memahami tentang teori hibridisasi, kalian wajib memahami 4 aturan berikut. Mulai dari orbital yang bergabung harus mempunyai tingkat energi yang sama atau yang hampir sama sampai aturan yang keempat. Sebagian besar orbital hibrid bentuknya mirip tetapi tidak selalu identik. Setelah memahami tentang teori hibridisasi dan aturannya, kita lanjut ke bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Ada 5 jenis hibridisasi. Yang pertama hibridisasi sp, berarti bentuk molekulnya linear, sampai pada jenis hibridisasi sp3d2 yang bentuk molekulnya oktahedron. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada tabel berikut tentang orbital asal, orbital hibrida, bentuk orbital hibridanya, dan gambar bentuk molekulnya. Jika dihubungkan dengan teori orbital molekul sebelumnya yang teori VSEPR, bisa dilihat di sini penjelasannya. Untuk hibridisasi sp2 biasanya digunakan untuk menggambarkan tipe molekul AX3 atau bentuk molekul untuk segitiga datar. Untuk hibridisasi sp3 digunakan untuk tipe molekul AX4, biasanya bentuk molekulnya tetrahedron. Dan untuk hibridisasi sp3d2 untuk bentuk molekul AX6. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana bentuk orbital dari hibridisasi. Mulai dari hibridisasi sp, hibridisasi sp2, lalu hibridisasi sp3, dan seterusnya. Orbital hibrid sp biasanya digunakan untuk ikatan rangkap 3 yang dihasilkan dari penggabungan satu orbital S dan satu orbital P. Dua orbital P tidak ikut bergabung. Pada orbital hibrid sp, terdapat dua orbital P yang mampu membentuk ikatan V. Selanjutnya, orbital hibrid sp2 yang terbentuk dari penggabungan satu orbital S dan dua orbital P. Satu orbital P tidak bergabung. Orbital P yang tidak terhibridisasi dapat melakukan overlap menghasilkan pembentukan ikatan yang kedua, ikatan P. Orbital hibrid sp2 biasanya digunakan pada ikatan ganda. Ikatan V yang terdapat pada orbital hibrid sp2 tidak memungkinkan adanya rotasi pada ikatan.
Selanjutnya, orbital hybrid sp3. Ini biasanya digunakan pada ikatan tunggal. Orbital hybrid sp3 membentuk ikatan sigma yang terdiri dari 25% karakter s dan 75% karakter orbital p. Ikatan sigma ini terbentuk dari overlap pada ujung sehingga memungkinkan molekul untuk berotasi pada ikatan tunggalnya. Orbital hibrid yang keempat, hibridisasi sp3d, contohnya pada molekul fosfor pentaklorida. Hibridisasi ini terbentuk dari 1 orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d. Nah, itulah uraian materi kita tentang teori hibridisasi. Agar kalian bisa lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan baik-baik contoh soal dan pembahasan berikut. Nah, di sini yang diminta pada contoh soalnya adalah gambarkan bentuk molekul dari senyawa berikut menurut teori hibridisasi. Molekul yang pertama adalah metana dan yang kedua sulfur heksafluorida. Soal 1, gambarkan bentuk molekul dari metana CH4. Pertama, kita harus membuat konfigurasi elektronnya dulu. 126C. Oh iya, konfigurasi elektron yang kita gunakan adalah konfigurasi elektron mekanika kuantum karena kita harus menggambar bentuk orbitalnya. Di sini kita tulis 6. Jumlah elektronnya 6, berarti mulai dari 1s2, 2s2, 2p2. Kemudian H, konfigurasinya 1s1. Setelah menuliskan konfigurasinya, kita menentukan elektron valensinya. Elektron valensi dari karbon 2s2, 2p2. Ingat kembali pelajaranmu tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Setelah membuat konfigurasi elektronnya, kita menentukan yang manakah atom pusatnya. Umumnya atom pusat yang memiliki jumlah terkecil. Di sini jumlah C-nya 1, hanya 4, berarti atom pusatnya adalah C. Nah, setelah itu kita menggambar orbital dari atom pusat saja. Kita gambarkan, berarti yang digambar hanya elektron valensinya. 2s2, 2p2. Ingat kembali untuk S, orbitalnya 1. Untuk P, orbitalnya ada 3. Nah, kita isi 2s2 berarti elektronnya 2, 1, 2, 2p2, elektronnya 2. Ini keadaan dasar. Nah, perhatikan pada keadaan dasar hanya 2 elektron yang tersisa, padahal jumlah atom hidrogen yang akan berikatan dengan C ada 4. Makanya elektron pada S yang pada keadaan dasar akan tereksitasi ke orbital P. Ini akan mengalami eksitasi. Saat satu atom dari S tereksitasi ke orbital P, maka tingkat energinya akan yang 2S akan naik sedikit dan 2P akan turun sedikit untuk menyiapkan proses hibridisasi. Nah, setelah berbentuk seperti ini asalnya dari satu orbital S yang tereksitasi. Nah, sekarang sudah ada 4 orbital yang siap diisi oleh 4 atom H. Nah, keadaan ini akan membentuk 1, 2, 3, 4 karena orbital S energinya naik sedikit, orbital P energinya turun sedikit, mereka akan bergabung membentuk keadaan hibridisasi. Di sini sudah terjadi hibridisasi, 4 atom H akan masuk ke orbital yang kosong masing-masing. Berarti mereka akan berpasangan 1, 2, 3, 4. Atom H1 masuk di sini, yang kedua masuk di sini, yang ketiga
dan keempat. Jadi akan terbentuk molekul CH4. Kita perhatikan hibridisasinya. Yang ini berasal dari orbital S, sedangkan yang ini berasal dari orbital P. Berarti bentuk hibridisasinya sp3. Jika bentuk hibridisasinya sp3, kita lihat di tabel, bentuk molekulnya pasti tetrahedral. Jadi diulang ya, langkah pertama untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi, kalian buat dulu konfigurasi elektron mekanika kuantumnya, kemudian tentukan elektron valensi. Setelah menentukan elektron valensi, tentukan yang mana atom pusatnya. Setelah menentukan atom pusat, gambarkan orbital atom pusat, lalu perhatikan apakah perlu terjadi eksitasi atau tidak. Ini dilihat dari berapa jumlah atom lain yang akan diikat. Nah, seperti di sini, C hanya menyisakan 2 orbital yang akan diisi, sementara ada 4 atom H yang mau masuk, sehingga 1 orbital dari S harus tereksitasi ke P. Setelah mengalami eksitasi, akan ada peningkatan dan penurunan energi. Setelah energinya sesuai, mereka akan mengalami hibridisasi. Dari hibridisasi ini, kita bisa menentukan bentuk molekulnya. Contoh soal yang kedua, gambarkan bentuk molekul dari sulfur heksafluorida. Sama seperti yang tadi, kita harus membuat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron yang digunakan harus yang mekanika kuantum. Nah, dari sini 16S kita peroleh elektron valensinya 3s2, 3p4. Untuk fluorin, elektron valensinya 2s2, 2p5. Nah, setelah membuat konfigurasi elektronnya dan menentukan elektron valensi, kita menentukan yang manakah atom pusatnya. Di sini yang jumlahnya lebih sedikit adalah S, berarti atom pusatnya adalah S atau sulfur. Kita gambarkan elektron valensinya 3s2, kemudian 3p4, 1, 2, 3. Ini ada keadaan dasar 3p4 ya, berarti di sini. Nah, di sini kemungkinan besar juga terjadi eksitasi karena jumlah fluorin yang akan masuk bergabung membentuk ikatan ada 6, sementara orbital yang tersedia cuma 2. Nah, ada 6 atom fluorin yang akan bergabung membentuk ikatan. Jika hanya menggunakan orbital ini, maka tidak akan muat. Karena itu, satu orbital dari 3p akan mengalami eksitasi ke orbital 3d. Nah, setelah mengalami eksitasi, sudah tersedia 5 orbital yang kosong karena belum cukup. Ingat, ada 6 atom F yang akan bergabung dengan atom S, sehingga atom dari S ini juga akan tereksitasi. Sehingga sudah tersedia 6 orbital yang siap diisi oleh 6 atom F. Nah, setelahnya 6 atom F ini akan masuk 1 ke orbital S, 1 ke orbital P, PX, lalu 1 ke orbital P, ke orbital PZ, 1 akan bergabung di orbital D, dan yang terakhir juga bergabung di orbital D. Nah, pada saat terjadi eksitasi, setiap orbital akan ada yang meningkatkan sedikit energinya, dan ada yang menurunkan sedikit tingkat energinya sehingga memungkinkan untuk terjadi hibridisasi atau penggabungan orbital. Nah, setelah terisi, di sini akan terbentuk orbital baru yang terdiri dari 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D, sehingga bentuk molekulnya jika berdasarkan tabel sp3d2 berarti dia berbentuk oktahedral.